Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sore Pak. Ya, sehat semua ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Ya, baik. Saya mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena ternyata setelah saya coba berkali-kali on cam itu network saya agak kurang bagus ya, habis hujan soalnya di lokasi saya. Jadi nggak apa-apa ya, nanti kita selesaikan sesi kita ini. Saya izin tidak on cam dulu. Nanti di tengah-tengah kita coba on cam lagi. Saya coba on cam, kalau nggak bisa ya saya off cam kembali. Baik, jadi ini adalah pertemuan kita yang minggu ke-14. Kemudian kita masih punya satu sesi minggu depan itu offline ya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang filsafat bisnis, kaitannya atau melihat kerangkanya hubungan antara agama, ilmu, etika, dan etika individu dalam berbisnis. Jadi ini sangat nyambung dengan materi video kita kemarin. Semoga teman-teman menyempatkan diri untuk nonton walaupun di preview saja dari Google Drive yang saya share. Dan sesi kali ini sebenarnya adalah penjelasan teoritis dari film yang kita bahas kemarin. Nah, bentar. Oke. Jadi apakah ilmu itu gitu ya? Ilmu itu adalah kita sering mendengar ya, ilmu. Ilmu itu apa sih sebenarnya gitu? Ilmu itu adalah kumpulan dari pengetahuan yang bersifat menjelaskan berbagai gejala alam dan atau sosial yang memungkinkan manusia melakukan rangkaian tindakan untuk menguasai gejala tersebut berdasarkan penjelasan yang ada. Misalnya disebut ilmu ekonomi, artinya ada pengetahuan-pengetahuan, jadi beberapa pengetahuan yang itu seakan menjadi titik-titik-titik-titik yang dikumpulkan, yang dirangkai menjadi sebuah penjelasan tentang tentang eh, apa namanya gejala-gejala tersebut gitu. Ada ilmu kesehatan, ada ilmu anatomi, ada ilmu kedokteran ya, ada ilmu macam-macam. Jadi kelompok pengetahuan yang satu rumpun itu kemudian disebut menjadi ilmu. Kurang lebihnya begitu. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai teori. Nah, kalau teori ya, jadi tadi ada ilmu. Teori itu adalah pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Teori itu adalah anak pinak dari ilmu, gitu. Jadi dia adalah satu pengetahuan yang bersifat universal, ya, yang menjelaskan satu faktor saja. Misalnya faktor kinerja perusahaan itu ada teorinya siapa? Faktor komunikasi, efektivitas komunikasi itu ada teorinya Albert Mehrabian, Profesor Albert Mehrabian. Teori tentang sesuatu gitu. Nah, jadi teori itu adalah penjelasan akan satu hal tetapi bersifat universal ya. Artinya bersifat ilmiah, bersifat universal itu artinya di belahan bumi manapun sampai kapanpun itu akan sama gitu. Seperti halnya teori gravitasi ya, teori gravitasi itu kan di belahan bumi manapun itu akan begitu. Teori hubungan antar manusia, kalau kita baik ke orang, maka orang lain juga akan baik. Nah, itu teori. Jadi, anak kandung atau anak pinak dari ilmu itu namanya teori. Jadi, apa bedanya teori dengan pengetahuan? Kalau pengetahuan itu pengetahuan itu adalah titik-titik yang menyusun ilmu. Kalau teori itu satu faktor saja, tapi itu ilmiah yang berlaku di secara universal. Kemudian ada namanya etik. Nah, etik itu adalah kelompok atau disiplin ilmu yang berhubungan dengan kajian secara kritis tentang
adat istiadat, nilai dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau yang tidak baik. Jadi etis, kamu orangnya nggak etis. Kenapa? Makan sambil jalan. Tapi bisa jadi etika tentang makan sambil jalan itu tidak masalah, tidak melanggar etika di tempat lain. Gitu. Nah, etis antara satu daerah bisa berbeda. Nah, jadi etik itu disiplin ilmu yang mengkaji tentang norma-norma atau adat istiadat kebiasaan yang berlaku di masyarakat pada manusia, pada perilaku manusia. Kalau dalam konteks bisnis, GCG, Good Corporate Governance, itu secara global diakui sebagai pedoman etik. Tetapi kalau itu diimplementasikan pada korporasi yang berasal dari China, misalnya, China itu banyak dianggap tidak etis, melanggar GCG, operasi perusahaannya, karena menganggap suap, menganggap ketidakpedulian pada masyarakat sekitar perusahaan itu bukan sesuatu yang melanggar gitu. Jadi ranah etiknya kemudian bicaranya begitu. Ya, sementara secara global dianggap tidak etis, melanggar etika dalam berbisnis. Oke, nah kemudian ya setelah etik kita juga mengenal istilah dalam etik itu nanti ada mazhab-mazhab. Nah, mazhab atau apa ya? Ya anggaplah mazhab ya. Mazhab itu pedoman etika atau kelompok aliran gitu ya. Ada egoisme, ada utilitarianism, lalu ada deontologi, ada human right, ada lagi teori keutamaan, ada lagi teori etika, teonom. Nanti kita bahas semuanya ada di belakang. Kita bahas satu persatu. Kajian atau keilmuan etik mazhab atau aliran egoisme itu adalah suatu teori yang menjelaskan semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan yang berkutat pada kebutuhan dirinya. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat buat saya ya fine-fine aja. Gitu. Yang penting saya mendapatkan manfaat, ya itu nggak masalah. Itu egoisme. Jadi sentralnya pada ego pribadi atau pada individu, atau kalau ngomong perusahaan ya yang penting perusahaan saya mendapatkan keuntungan. Itu mazhab atau aliran egoisme. Ya, egoisme dalam etik. Nah, kemudian ada lagi, semoga kamera coba saya on-kan bisa ya. Baik, ada lagi namanya oleh kepentingan diri sendiri, itu pengen mengambil manfaat buat dirinya. Tetapi secara menjelaskannya adalah tindakan yang saya lakukan itu berfokus apa manfaatnya buat saya. Jadi mendukung teori egoisme dalam psikologis, bahwa setiap orang itu dimotivasi kalau saya mendapat keuntungan, maka egoisme etis bilang tindakan yang dilandasi oleh setiap orang itu mengenai aliran egoisme. Berarti aliran egoisme ini standar etiknya adalah saya untung atau enggak, standar etiknya. Seperti kisahnya, siapa kemarin di video itu ya, di film itu saya lupa namanya. Tokoh utamanya siapa? Masih ingat nggak? Di film itu, film kemarin itu. Lupa ya. Oke, ketika dia berbisnis mobil bekas, dia harus berbohong dan sebagainya. Standar etik dia saat itu masih mengizinkan karena berfokus yang penting saya ambil untung. Mengambil keuntungan berlebihan, berbohong itu menurut dia tidak melanggarnya. Apa keuntungannya buat saya? Egoisme etis tidak mengatakan dengan orang lain. Egoisme etis berkeyakinan bahwa yang penting etis berkeyakinan bahwa satu-satunya tugas adalah tidak mengatakan bahwa mereka harus menghindari tindakan menolong orang lain. Jadi bisa saja dia tetapi tetap
artinya tidak dilarang gitu, tapi mereka fokusnya adalah pada diri sendiri. Menolong diri sendiri karena bisa jadi baliknya ke dirinya. Atau orang lain menjelang 2024 ini akan banyak orang suka menolong orang, ya, kebutuhan politik saya terpenuhi. Inti dari paham egoisme etis adalah apabila ada tindakan yang bagi orang lain itu bukanlah alasan yang membuat tindakan itu benar. Jadi bukan karena pengen orang lain mendapatkan keuntungan, tetapi ukuran utamanya adalah dengan menolong orang lain saya akan dapat untung, gitu ya. Belakangan berbeda dengan semua manusia harus diperlakukan dengan cara sama selama tidak ada alasan untuk memperlakukan yang berbeda. Ini berbeda. Jadi benar-benar gue banget gitu. Saya banget untuk saya aja yang penting. Nah, itu egoisme etis. Kemudian aliran yang kedua namanya utilitarianism. Utility itu artinya kebermanfaatan, ya. Jadi manfaat, betul. Kemudian menurut teori ini satu tindakan, perbuatan atau aktivitas dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Nah, dengan istilah lain, the greatest happiness of the greatest numbers. Jadi makin banyak orang mendapatkan manfaat dari tindakan, merasa bermakna, ya, makin merasa bergunalah kita. Itu utilitarianism. Utilitarianism dengan egoisme itu terletak pada siapa yang difokuskan mendapat manfaat. Egoisme fokusnya pada diri, utilitarianism pada masyarakat atau pada publik, ya, pada orang banyak. Misalnya, sama-sama melakukan sebuah aktivitas menyingkirkan mara bahaya di jalan, ya. Itu aktivitasnya bisa sama, tapi sudut pandang yang mendasari tindakan itu bisa berbeda. Ada orang menyingkirkan paku yang ada di tengah jalan dengan pikiran saya besok-besok kalau lewat supaya tidak terkena. Itu berarti standar etiknya dia adalah itu orang lain juga bisa jadi terhindar. Itu artinya dia menolong gitu ya, secara tidak langsung. Tapi starting point-nya, cara berpikir awalnya adalah saya. Tetapi Anda juga bisa browsing, ada orang yang membentuk satu komunitas namanya Saber Paku kalau nggak salah ya di Jakarta itu. Jadi mereka itu adalah kelompok masyarakat yang rajin membawa magnet di ujung sebuah kayu, lalu mereka berjalan menyusuri area di mana biasanya banyak atau ada diduga orang yang menyebarkan paku, lalu akan mengambil manfaat untuk ganti ban atau nambal ban. Nah, ini ada Saber Paku kalau nggak salah, itu satu kelompok komunitas masyarakat di Jakarta. Apakah itu untuk kepentingannya dia? Enggak, tapi dia akan merasa saya happy, saya bahagia kalau hari ini saya bisa mendapatkan bisa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo paku. Nah, itu contohnya begitu. Orang membuat usaha, bikin perusahaan, niatnya apa? Kalau semata-mata mendapatkan keuntungan buat dirinya, maka hampir bisa dipastikan praktek perusahaannya nggak akan baik. Tapi kalau kemanfaatannya buat semua stakeholder, ya, stakeholder itu ya berarti dirinya, pemilik, owner, pemegang saham, karyawannya, konsumennya, dan masyarakat lingkungannya, berarti utilitarianism berpikirnya. Maka utilitarianism ini hampir bisa dipastikan lebih bagus keberlangsungannya dibanding yang egois. Deontologi, ya. Nanti yang contoh-contoh egoisme ada di belakang itu banyak sekali dan kita mungkin sering melihatnya. Ada kemudian mazhab berikutnya namanya deontologi. Deontologi ini ya yang mendasarkan kegiatan atau aktivitas itu karena dorongan bahwa ini wajib saya lakukan. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Ya, contohnya begini. Anda pernah mengalami diajak untuk beribadah oleh orang tua, apakah ke masjid, apakah ke gereja, Alkitab, merutinkan membaca Alkitab, dan lain sebagainya. Waktu masih kecil, pendekatannya hampir dipastikan itu adalah deontologis. Artinya, nggak usah tahu banyak hal, tapi kerjain aja ini sebagai sebuah kewajiban perintah Tuhan. Bukan sekedar perintah Tuhan, tapi ya memang harusnya kita begitu. Gitu. Kewajiban kita begitu. Ya, dia belum ngerti tujuannya apa, beribadah. Ya. Nggak ngerti juga, emang neraka ada di mana, konsekuensi dia nggak ngerti. Surga juga gambarannya kayak apa.
Jadi yang paling pokok adalah udah kerjain aja. Itu pengertian deontologi. Jadi kalau saya harus berbisnis, maka kalau menggunakan pendekatan atau pengertian deontologi, saya berbisnis itu yang membangun bisnis. Itu kewajiban. Karyawan ya kewajibannya itu, gitu ya. Kalau karyawan bagian ini ya pokoknya yang penting lu kerjain itu. Jadi seperti itu konsekuensinya. Kemudian ada lagi human right atau hak asasi manusia. Standar sebuah aktivitas dianggap etis, ya, etis manakala perbuatan itu sesuai dengan hak asasi manusia. Artinya sesuai dengan hak asasi manusia itu adalah terdapat penghargaan terhadap HAM-nya. Menurut Bentens, teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi, salah satu aspek, jadi dia sebenarnya turunan dari deontologi. Karena hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Jadi misalnya Anda jadi pengusaha, ya, sebenarnya kewajiban Anda adalah membayar gaji buruh, gaji pekerja sesuai tepat jumlah, tepat waktu, sesuai kontribusinya. Itu kewajiban Anda. Di sisi yang lain sebenarnya ketika Anda membayarkan itu, maka Anda juga memberikan penghargaan penghasilan sesuai kontribusinya. Gitu. Pengertian dari Bentens ini begitu ya. Jadi hak dan kewajiban itu kan pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Maka kalau ada yang melakukan sesuatu berdasarkan kewajiban, sebenarnya di sisi yang lain juga menunaikan hak orang lain. Kewajiban saya adalah hak bagi orang lain. Saya berbuat baik, itu kewajiban. Hak orang lain adalah diperlakukan dengan baik, karena saya nggak boleh memperlakukan nggak baik. Gitu. Nah, teori hak sebenarnya yang harus dihargai, dimanusiakan begitu. Ya. Yang hak asasinya itu sama, ya, martabatnya sama, ya. Kemudian itu didasarkan atas beberapa sumber otoritas. Contoh hak hukum adalah hak yang didasarkan atas sistem yurisdiksi hukum suatu negara. Jadi tidak ada yang berbeda di mata hukum. Semua orang berwarga negara Indonesia, maka dia mendapat right, hak melakukan tindakan hukum. Ya, hukum itu kan pada dasarnya melindungi kelompok masyarakat supaya hak-hak setiap orang itu tidak bertabrakan. Jadi kenapa ada hukum? Karena kita bersepakat hidup bersama dalam wadah sebuah negara. Nah, saya punya hak. Hak saya apa? Hak saya adalah jalan kemana saja di wilayah Republik Indonesia. Itu hak saya. Tetapi hukum juga menjamin adalah bahwa maka bagaimana supaya maka kemudian hukum mengatur adanya ketentuan atau aturan melanggar hukum. Jadi hukum itu adalah kesepakatan sosial, ya, dan kemanusiaan. Ada dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan luas, ya. Jadi hak moral berkaitan dengan kepentingan individu sepanjang kepentingan individu tidak melanggar hak orang lain. Hak beragama, hak untuk mendapatkan penghidupan layak, itu hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian ada kesepakatan atau kontrak bersama dalam hak dan kewajiban masing-masing kontrak. Itu kalau dalam bahasa hukum kita adalah perdata, ya, membuat perjanjian perdata. Jadi saya dengan Anda bebas boleh membuat perikatan, ya. Saya dengan Anda, kita semua boleh membuat organisasi kemasyarakatan. Kesepakatan kita itu hak kewajibannya masing-masing kita jelas, ya. Kemudian tidak melanggar hak orang lain, hak untuk hidup, ya. Maka aktivis HAM itu sangat menentang yang namanya hukuman mati, karena mencabut nyawa itu bukan domain manusia, karena itu nyawa pemberian Tuhan. Argumentasinya begitu. Jadi ini bagian dari HAM. Karena pemenjaraan atau pidana itu kan sebenarnya memberi efek jera. Dia dimatikan atau dihukum mati, bagaimana dia sempat bertobat menjalani kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Argumentasi itu bagus juga gitu. Dalam sudut pandang HAM, ya. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan itu hak, ya, jadi boleh menikah. Ya nggak menikah ya
berarti tidak menggunakan hak gitu. Hak untuk memperoleh keadilan yang sama. Jadi kita hari-hari ini menonton peradilannya Mr. Sambo dan kawan-kawan ya. Hak untuk kebebasan pribadi, memilih, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Ini jauh lebih bagus setelah era reformasi ya. Kalau zaman dulu itu yang agak sulit gitu, agak sulit bahwa hak itu akan bisa dinikmati semua. Dulu hampir bisa dipastikan 70% ini yang ngomong Gus Dur. Hampir zaman Orde Baru itu hampir 70% pejabat jabatan pusat itu adalah mereka-mereka yang berkutat di dalam area, jadi isinya ya orang Jogja, Solo, kalau ke timur sampai ke Madiun, Pacitan, Ponorogo. Kalau ke barat ya paling sampai Kebumen, Purworejo, Magelang, sampai Semarang, udah di area-area itu. Jadi area wilayah Mataram. Dulu ini begitu waktu zaman Pak. Siapa saja sepanjang punya kompetensi bisa gitu ya. Hak wanita dan hak anak undang-undang. Nah, teori keutamaan. Teori keutamaan atau virtu artinya begini. Aliran ya, aliran etika dengan mendasarkan kepada teori keutamaan itu adalah bukan ajakan ya, perilaku atau tindakan itu dilakukan didasarkan kepada pedoman yang diyakini itu sebagai nilai utama buat seseorang berbuat baik. Gitu. Misalnya menolong itu adalah kebaikan. Maka ada orang yang banyak menolong menjadi pedoman hidupnya, menjadi etika bagi dia. Itu akan membawa pengaruh dia ketika dia misalnya membangun usaha, diniatkan saya pengen menolong banyak orang. Ya. Kemudian ada lagi orang yang dengan nilai keutamaan atau nilai utamanya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak dari daerah terpencil untuk menikmati fasilitas pendidikan yang baik. Saya melihat ada beberapa kampus itu, di Sukabumi itu ada kampus yang kebanyakan berisi orang Aceh, anak-anak muda Aceh, dan Ambon. Saya juga melihat kampus di Jakarta itu kebanyakan bukan kebanyakan ya, tapi banyak orang Nusa Tenggara Timur, NTT. Kenapa? Karena salah satu nilai keutamaan yang dibawa itu adalah memang memberikan kesempatan, ya, akses pendidikan yang lebih baik buat yang di remote area itu. Keadilan adalah keutamaan lain, ya, berperilaku adil, bla bla bla. Jadi ketika berbicara keadilan itu Rasulullah itu ya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu bahkan pernah bilang, bahkan seandainya Fatimah anakku sendiri yang mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Karena keadilan itu berlaku untuk semua, nggak ada yang istimewa walaupun dia anak Nabi. Ini beliau menyampaikannya seandainya, bukan berarti anaknya beliau mencuri, tidak. Nah itu nilai keadilan ya bagi semua. Ada juga satu kisah yang mengenai teori keutamaan ini ya, yang sekarang saya rasa harus menjadi pelajaran juga buat para pemimpin publik khususnya. Pada sebuah waktu ada namanya sahabat Nabi itu namanya Umar bin Khattab ya. Itu kedatangan tamu. Tamunya ini kemudian ditanya, "Kamu ke sini dalam urusan apa?" Terkait dengan keumatan. Keumatan itu artinya kalau waktu itu mulai ada konsep Baitul Mal ya, atau kebendaharaan untuk urusan publik begitu, kekayaan untuk urusan publik, atau untuk urusan pribadi. Saya datang untuk urusan pribadi ya khulafaur ya Amirul Mukminin gitu, pemimpin orang Islam di Madinah waktu itu. Karena untuk urusan pribadi kemudian lampunya dimatikan. Karena lampu itu kemudian ditanya kenapa lampunya dimatikan? Karena lampu ini dibiayai oleh Baitul Mal, dana umat. Jadi saya tidak boleh. Nah itu berarti nilai yang dipegang itu adalah nilai amanah, kejujuran. Jadi teori kalau ngomong teori keutamaan itu teori kejujurannya yang dipegang. Ya. Padahal dia pemimpin tertinggi umat Islam dulu ya setelah Rasulullah wafat.
Ada lagi satu cerita tentang itu. Nah, mungkin Anda juga punya ya, tapi saya nggak memahami yang saya pahami, yang saya anut itu. Masih Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini punya ternak. Dia berternak unta. Ya, satu kali Umar bin Khattab ini pergi ke pasar hewan untuk sidak memastikan ekonomi berputar gitu. Nah, sampai di pasar hewan ada satu petugas pasarnya yang kemudian ditanya, "Bagaimana situasinya?" "Baik ya Amirul Mukminin." "Oke, itu ada sapi yang paling gede gemuk itu yang ada di sana, sapi apa? Unta. Yang di situ siapa?" gitu. "Oh, itu punya anakmu." "Punya anakku." "Iya." Kemudian didatangi, panggillah Abdullah gitu. Dipanggillah Abdullah si anaknya ini, kemudian ditanya, "Ini punyamu?" "Betul." Kemudian Umar bilang, "Kalau begitu juallah sapi ini, ya. Kamu ambil pokoknya, keuntungannya masukkan Baitul Mal." "Loh, kenapa begitu, Ayahanda?" gitu. "Karena ketika kamu menggembalakan, maka semua orang akan bertanya di untanya siapa itu. Orang akan mengistimewakan. Jadi tidak mau berlaku tidak adil kepemimpinan, situasi mengizinkan ya. Filsafat etik yang dipegang seseorang yang kemudian akan mempengaruhi segala tindak tanduk atau perilaku. Orang yang baik jika memiliki keutamaan ya. Oke. Ketika teonom. Dan inilah yang menurut saya puncak dari etika. Menurut saya. Jadi sebagaimana dianut oleh semua penganut agama di dunia, bukan hanya agama samawi ya, ada tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia selain tujuan yang bersifat dunia, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Ini pondasinya, berarti teori etika ini punya pondasi di mana kehidupan kita dalam aspek apapun yang namanya di dunia ini adalah perjalanan menuju kehidupan yang kekal nanti atau kebahagiaan di surgawi. Nah, kalau ngomong kehidupan yang kekal nanti, itu kehidupan yang seperti apa? Kehidupan di mana Tuhan menjanjikan ada kebahagiaan dan ada penderitaan. Kebahagiaan ditempatkan di surga, penderitaan ada konsep namanya neraka. Gitu. Jadi manusia punya pilihan ya di dalam menemukan standar etiknya. Saya mau ambil jalan yang mana? GPS saya, Google Map saya akan saya set ke surga atau ke neraka. Semua ada jalannya. Tinggal kita mau pakai yang mana. Kalau kita mau ke surga, maka teori etik tidak berorientasi ke sana, tetapi mengandalkan kepada maunya gua, maunya orang banyak, maka pendekatan-pendekatan yang lain yang apakah teori keutamaan itu sama dengan teonom? Berbeda. Kalau teori keutamaan itu mendasarkannya kepada nilai-nilai universal tentang kebaikan, ya, itu teori keutamaan. Hal-hal yang baik. Dasarnya adalah keyakinan bahwa saya harus berbuat baik. Tapi kalau teonom itu karena menyadari setelah saya nggak ada, itu akan ada kehidupan yang kekal. Kalau bahasa Islam itu kholidina fiha abada, ya. Jadi akan di sana selama-lamanya. Sampai kapan? Pikiran kita nggak bisa menjangkau. Yang di surga ya di surga, yang di neraka ya di neraka. Nah, teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Tuhan. Yang bolak-balik saya sering sampaikan di kelas kita ya sebelum-sebelumnya. Kita sepanjang kita kongruen, sejalan, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, maka hidup kita akan fine-fine aja, akan baik-baik saja. Dasarnya iman, kemudian panduan perilakunya adalah kalau dalam Islam namanya akhlak. Teori teonom ini persis atau bisa digambarkan dengan film yang kemarin juga. Film saya lupa nama tokohnya itu, yang jual mobil itu. Di mana ketika kau serahkan semua ini milik Tuhan, kamu serahkan kepadanya, berbisnis dengan cara Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi semua milik Tuhan itu iman, ya, berbisnis dengan cara tiap agama, misalnya berlakulah adil, tidak mengambil keuntungan berlebih, tidak berbohong, itu pedoman-pedoman perilaku.
itu artinya ada kesesuaian. Ya, secara hakiki ada kesesuaian dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan yang akan mencukupkan atau mengatur hidupmu. Jadi jauh-jauh belajar etik apapun, kalau saya ujung-ujungnya sebenarnya jadilah umat yang baik. Ya, balik kepada Tuhan kita. Apa yang Tuhan kita minta. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Tuhan, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Saya pesan kepada ladies ya, khususnya anak-anakku, mahasiswaku yang perempuan khususnya. Satu pedoman yang insya Allah akan selalu baik itu, kalau Anda masih single, carilah suami yang sudah selesai dengan dirinya, dalam arti dia sendiri itu jadi dia mencintai Tuhan melebihi cintanya padamu, maka kamu akan mulia hidupmu. Tapi kalau dia dengan Tuhan jauh, mohon maaf, gitu ya. Jadi baliklah ke sana. Tuhan yang menciptakan dia aja nggak dicintai loh, nggak disayangi, nggak dipedulikan. Percayalah suatu saat kau nggak akan dipedulikan. Sebenarnya ini berlaku hal yang sama juga buat yang mahasiswa ya, bukan hanya mahasiswa. Poin kedua, teonom ini kalau Anda cari jodoh, misalnya satunya. Ini saya malah dapatnya dari Via Valen itu, lihat postingannya dia. Kenapa saya mau sama suamiku? Yakin saya akan diperlakukan dengan baik karena saya melihat dia memperlakukan ibunya. Wah, itu keren tuh ya. Penyanyi dangdut, filsafatnya bagus. Nah, jadi carilah diri kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan apa, supaya kita menjadi secara etik itu baik. Sebagaimana teori etika yang memperkenalkan konsep kewajiban tak bersyarat, diperlukan untuk mencapai tujuan tertinggi yang bersifat mutlak. Artinya, ya, kalau tadi ada teori kewajiban yang sebelum teori hak tadi, karena aku berbuat baik itu ya memang aku harus berbuat baik. Nah, tambahkan sedikit aja, karena Tuhanku berkehendak begitu. Itu keren, luar biasa. Saya punya teman dari Semarang, dulu waktu saya masih berkarir di satu perusahaan asuransi. Saya menyebutnya sebagai, bukan hanya saya, teman-teman semua menyebutnya sebagai pastor gagal. Kenapa? Karena daya kritisnya yang terlalu kuat. Ini teman saya ini memang pernah masuk sekolah pastor itu apa namanya ya? Ada yang tahu? Sekolah untuk jadi pastor. Oke lah. Terlalu kritis, apa-apa dipertanyakan. Bahkan iman pertanyakan, kenapa harus beriman? Akhirnya berdebat dengan atasan saya yang juga sangat religius begitu. Dan saya suka bahasa terakhirnya. Dia bilang begini, Mas, ya, tidak semua hal bisa kamu cerna dengan akal, dan di dalamnya adalah iman. Iman itu yang bicara hati. Pokoknya, atau Tuhan meminta kita mengimani segala sesuatu, hatimu yang bicara, bukan akhir. Ini ya, kewajiban sekedar pikiran Anda, bahwa yang Anda lakukan itu adalah cinta Anda dengan Tuhan dari diri Anda. Saya sudah jadi pengkhotbah, terletak pada tujuan tertinggi yang harus dicapai umat manusia, walaupun ia memperkenalkan etika kewajiban mutlak tadi. Ya. Mau dikaitkan dengan tujuan tertinggi umat manusia. Tujuan tertingginya sebenarnya kita ini apa sih? Pulang, menyatu dengan penciptanya. Ya. Jadi ketika kita standar etik kita tidak menyentuh ke sana, tidak mengaitkan dengan ke sana, maka sebenarnya mazhab atau standar etik itu rapuh. Segala sesuatu yang bersifat mutlak tidak dapat diperdebatkan dengan pendekatan rasional yang dimiliki manusia. Ini nyambung dengan perdebatan teman saya di tahun 2007 itu. Ya. Artinya kalau iman itu pikiranmu nggak bakal nyampe, karena pendekatannya nggak pakai rasional. Pendekatannya adalah hatimu condong bagaimana. Bahasa umat Islam, kalau di Islam namanya hanif, kecondongan hati kemana. Gitu. Abad 20, berapa teori ya? Ya. Arti kata baik menurut George Edward Moore, kata baik adalah kunci dari moralitas. Ada yang menafsirkan kata baik sebagai nikmat, jadi memenuhi keinginan individu, etika egoisme, kemudian memenuhi keinginan individu,
kepentingan orang banyak, utilitarianism. Jadi yang disebut baik ya, itu ada bergantung alirannya, itu etika teonom, dan bahkan ada yang mengatakan kata baik tidak punya arti. Menurut More, kata baik tidak dapat didefinisikan, sama seperti kuning yang tak pernah didefinisikan. Kuning itu adalah, susah ya ngomongnya ya, kuning itu warna yang sulit. Oke. Kemudian Max Keller, manusia wajib memenuhi sesuatu untuk mencari. Jadi inti dari tindakan moral adalah tujuan merealisasikan nilai-nilai dan bukan asal memenuhi kewajiban saja. Kira-kira ini pendekatan yang mana? Kalau dari beberapa mazhab tadi. Teori keutamaan, ya. Atau nilai keutamaan tadi. Kemudian tatanan nilai, ya. Oke. Betul. Etik pada situasi konkret, suatu ketika berada dalam situasi yang lain, berada dalam situasi tertentu bisa baik dan tepat. Tetapi ketika berada dalam situasi yang lain bisa jadi jelek dan salah. Nah, sederhananya kalau kita mau, tapi kalau orang India geleng-geleng kepala itu artinya oke, gitu. Jadi itu aja sudah jelas berbeda ya. Cipika-cipiki pria wanita pada kelompok komunitas masyarakat tertentu biasa. Pada kelompok masyarakat yang lain tidak boleh. Ya, pada perempuan biasa. Di Indonesia gitu, nggak mungkin gitu. Kalau di Arab Saudi, di Timur Tengah, cipika-cipikinya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, cowok dengan cowok kan malah jadi ini juga gitu. Nah, karena apa? Etis, kalau bertemu itu senyum dan berjurnal menurut. Nah, kemudian Iris Murdoch dibuang dari dunia nyata, bukan kemampuan otonom yang menciptakan adil, hanya pandangan yang betul-betul. Artinya, standar etik itu keadilan dan kasih sayang. Itu untuk memandang sebuah perilaku itu etik atau kelakuan atau perilaku. Mengapa pengaruh lingkungan terhadap kelakuan manusia tidak diperhatikan? Karena filsafat dan ilmu manusia lainnya hanya memfokuskan dalam kondisi batin, kondisi seseorang, yaitu kesadaran serta kehendak bebas dari dalam diri manusia itu sendiri. Intinya, tingkah laku per kondisi-kondisi itu untuk menguji. Gitu. Jadi, Frederick Skinner kembang, ini dia bilang di abad 20, ya berarti sebenarnya sudah seabad yang lalu. Itu terlalu berfokus kepada kondisi dalamnya seseorang atau inner state. Padahal saya ini untuk mengubah perilaku bisa dilakukan rekayasa atau intervensi dari eksternal ya untuk mengubah kelakuannya. Misal saya pernah punya teman ya, itu konon di kampung saya dulu kalau teman-teman yang Tionghoa itu pintar berdagang. Tapi ada satu anak entah bagaimana ceritanya ini ikut atau diadopsi seorang petani di Ponorogo. Diajaklah ke sawah dan sebagainya. Apakah bisa dagang? Enggak. Karena intervensi hariannya adalah urusan pertanian. Sama seperti yang prinsip tanggung telah membawa kemajuan, tapi kemajuan tersebut menimbulkan masalah baru. Masalahnya apa? Berupa ancaman kelanjutan kehidupan umat manusia. Etika harus berfokus kepada tanggung jawab. Intinya kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas. Kita nggak boleh egois. Kita yang hidup di harus punya pikiran. Misalnya ketika menggunakan harus matiin. Kenapa? Karena kita harus menghemat air. Karena air itu adalah bukan milik kita sekarang, tapi kita pinjam ke anak cucu kita. Yang pemiliknya itu adalah mereka, 2, 3 generasi, 4 generasi setelah kita. Nah, itu yang dimaksud Hans Jonas, contohnya begitu. Nggak hanya usaha di sini, di tengah lingkungan, saya ternak ayam. Nah, tetangga saya ngamuk semua. Saya melakukan pembuangan limbah sembarangan. Nah, itu yang dimaksud tanggung jawab oleh Hans Jonas. Jadi orang harus punya pikiran, alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberi kesempatan saya mencicipi hidup di dunia ini, menjalankan kehidupanku di dunia ini dengan kuasanya Dia. Karena itu sebagai bentuk tanggung jawabku, aku akan merawat bumi supaya orang-orang berikutnya itu tetap bisa menikmati keindahan bumi ini. Fokusnya ke lingkungan ya. Etika kegagalan, etika pencerahan, Aleister McIntyre.
Tradisi bukan kepercayaan irasional belaka. Tradisi yang masih hidup untuk sebagian merupakan perjuangan terus-menerus. Manakah nilai-nilai yang sebenarnya? Ya, melalui banyak generasi, ada yang baik buruk, wajib tidak wajib, dan lain sebagainya. Usaha manusia untuk mencari konteks yang ditentukan oleh tradisi-tradisi di mana individu itu berpartisipasi. Dengan menceritakan sejarah itu, kita memastikan kembali makna. Di sini McIntyre menambahkan satu keutamaan lagi, bahwa orang punya kesadaran memadai tentang tradisi, di mana ia menjadi partisan atau yang menghadapi. Maksudnya gini, maksudnya Pak McIntyre ini adalah Pak atau Bu ini ya. Maksudnya adalah apa yang sudah menjadi tradisi, baik sekarang ini, belum tentu nanti akan baik. Apa yang sudah dilakukan. Artinya setiap orang itu, sekolah pastor cuman tahu ada. Oh, okay. Ya, thank you Vincent ya. Ya, jadi maksudnya ini adalah tradisi itu belum tentu baik, tapi juga belum tentu enggak. Karena tradisi itu adalah produk budaya yang nilai-nilainya bisa jadi cocok saat itu, bisa jadi sekarang enggak. Contohnya kemarin soal ribut-ribut apa? Wayang. Saya orang Jawa, dari lahir sampai sekarang pun saya seneng wayang. Tetapi senengnya wayang saya ini, wayang kulit, lebih saya maknai sebagai kesenangan saya akan dialog yang ada. Makna filsafatis, ketuhanan itu kaya sekali kalau wayang klasik itu. Ya, sesekali soal hiburan bercandanya Punakawan. Nah, sejarahnya wayang, tradisi itu sebenarnya terbentuk ketika Wali Songo, Sunan Kalijogo pengen memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat yang saat itu mayoritas tidak beragama atau beragama Hindu. Nah, harus mudah masuknya. Maka Sunan Kalijogo membuat gamelan, membuat wayang supaya penerimaan terhadap ajaran Islam itu menjadi jauh lebih. Nah, pertanyaannya sebenarnya sekarang, apakah tradisi wayangan untuk memperkenalkan ajaran agama itu masih tepat? Bisa jadi enggak, gitu loh. Jadi wayang itu kemudian hanya sebatas, ya bobotnya kalau dulu adalah kebudayaan yang mengantarkan proses transformasi penyebaran agama. Kalau sekarang ini untuk konteks penyebaran mungkin sudah tidak tepat. Tradisi itu bobotnya sekedar sebagai pelepas kangen. Kalau saya, anak saya udah nggak ngerti wayang, dan saya yakin Anda nggak ngerti wayang yang hidup di kota. Jadi lama-lama akan kehilangan, pemaknaannya akan berbeda. Itu maksudnya ya. Maka kita harus meninjau ulang etika-etika yang dulu dianggap berlaku itu dengan pembaharuan yang lebih kontekstual. Oke, materinya cukup banyak. Nah, kita summarize ya, kita ringkas ya, supaya dapat apa namanya ya, ringkasannya gitu ya. Hubungannya antara etika tadi, teori-teori tadi itu ya, dengan kemarin yang kita bahas tentang hakikat manusia dan kecerdasan, yang ada physical quotient, IQ, EQ, SQ gitu ya. Pertama, egoisme. Mazhab atau teori egoisme ini secara penalaran teori itu membahas tentang tujuan dari tindakan. Tindakan saya bertujuan untuk apa? Untuk mendapatkan kemanfaatan buat saya. Fokusnya ke saya. Kriteria etisnya memenuhi kepentingan pribadi. Tujuan hidupnya orang yang menggunakan standar etika egoisme ini adalah kenikmatan duniawi secara individu. Secara individu. Jadi dia pengen menuntaskan keinginannya, memenuhi keinginannya
dengan mengabaikan yang lain. Maka dalam hakikat manusia dan kecerdasan, kita menyebutnya sebagai yang dulu itu hakikat tidak utuh. Orang yang fisiknya oke, IQ-nya oke, tapi nggak oke terhadap orang lain. Ya, ada lagi utilitarianism atau kebermanfaatan. Penalaran teorinya itu adalah tujuan dari tindakan untuk memberi manfaat lebih banyak orang. Ya, maka kriteria etisnya adalah pada manfaat bagi banyak orang. Tujuan hidupnya adalah masyarakatnya berbahagia di kehidupan ini, di dunia ini. Rukun, seneng, sejahtera, gitu ya. Nah, hakikat manusia dan kecerdasan ini tidak utuh. Baru ada unsur PQ, IQ, dan EQ, emotional quotient, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan fisik. Deontologinya kan juga sama. Tujuannya dari dari tujuan itu sendiri, ya. Karena deontologi itu artinya adalah kewajiban. Jadi aku berbuat baik ya pokoknya berbuat baik gitu. Kewajiban mutlak setiap orang, tujuan hidupnya adalah memenuhi kewajibannya orang hidup dan nggak utuh karena tidak mengaitkan dengan Tuhan dan nggak mengaitkan dengan IQ. Ya. Ada teori hak. Teori hak itu kita merujuknya kepada hak asasi manusia. Ya. Penalaran teorinya adalah tingkat kepatuhan terhadap atau penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kriteria etisnya apakah apa yang kita lakukan ini melanggar HAM atau enggak. Tujuan hidupnya demi penghargaan terhadap kemanusiaan atau martabat kemanusiaan. Jadi saya ingin menghargai hak-haknya orang lain. Itu tujuan hidupnya. Dan ini tidak utuh karena masih berpikirnya rasional. Hakku ini, hakmu ini, aku bagaimana menghargai hakmu. Jadi sangat IQ. Lalu ada teori keutamaan, ya. Ini disebutnya penalaran teori ini disposisi karakter. Jadi disposisi karakter itu artinya bukan menurunkan, apa lebih tepatnya ya, memegang, menggunakan atribut atau karakter tertentu yang kuat melekat pada dirinya. Contohnya tadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu dulu dikenal sebagai sahabat Nabi yang keras, itu identik dengan dia. Keras dan sebagainya, tetapi dalam konteks kepemimpinan dia itu orang yang sangat adil. Nah, gitu. Kriteria etisnya apakah karakternya itu positif atau negatif. Jadi disposisi karakter artinya diturunkan menjadi sebuah karakter positif atau negatif. Jadi disebut etis kalau memegang karakter positif, tidak etis kalau melakukan karakter yang negatif. Tujuan hidupnya kebahagiaan duniawi dan mental, psikologis. Memegang nilai keutamaan apa, maka dia akan happy, sehat. Aku memegang teguh prinsip kejujuran. Ini belum ada kaitannya dengan Tuhan. Aku memegang teguh prinsip keadilan. Ya. Kalau kita berempat sila, bukan Pancasila, itu kita mungkin masuk ke teori keutamaan. Tapi kita ini sebenarnya secara teori etika itu teonom, karena ada sila ke-1. Ini masih hakikat tidak utuh. Kemudian teori teonom itu ada disposisi karakter dan tingkat keimanan. Nah, tadi kita akhirnya keluar bahasa keimanan. Jadi membangun karakter atau nilai-nilai yang mulia
dan keyakinan dengan cara mematuhi kitab suci. Kriteria etisnya itu. Jadi sekarang ukurannya menjadi begini, orang yang etikanya tinggi adalah orang yang takut akan Tuhannya, yang menjalankan agamanya. Itu orang dengan etika yang tinggi. Misal, kalau di Muslim itu ada sholat 5 waktu. Dan di dalam setiap sholat itu diawali setelah Allahu Akbar itu ada bahasa begini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya, ibadahku, hidupku, dan matiku itu hanya untuk Allah. Ya. Lillahi rabbil alamin. Ya, Allah yang menguasai alam semesta ini. Itu sebenarnya adalah iman, ya, iman yang membangun karakter kepatuhan. Patuh, seringkali saya tanya, saya sampaikan, patuh pada Tuhan. Tuhan itu tidak hanya bercokol di masjid, di gereja. Tuhan itu nggak hanya segitu kekuasaannya. Artinya kalau saya sudah declare saya taat, saya patuh, di luar masjid, saya juga akan patuh. Karena itu juga wilayah kekuasaannya Tuhan. Gitu. Ya, jadi jangan mengecilkan kekuasaan Tuhan hanya sebatas hari Minggu, hanya sebatas ketika di masjid, hanya sebatas ketika Anda di pengajian, atau ketika Anda di lingkungan UKM kerohanian. Gitu. Enggak. Anda ngerjain soal ujian lalu mencontek itu juga berarti Anda melecehkan Tuhan, kalau pakai teori ini. Ya. Anda membohongi orang tua, itu sebenarnya Anda sedang membohongi Tuhan. Dan lain sebagainya. Ini kalau pegang teguh teori teonom ini. Dan saya sangat-sangat senang dengan ini. Karena dalam semua agama pun saya meyakini ini adalah cara berpikir yang paling tinggi. Menyadari kita itu hanya sekoci kecil di lautan yang luas miliknya Tuhan. Kita hanyalah wayang yang digerakkan Tuhan. Maka tidak boleh berjalan di bumi dengan congkak dan sombong. Tujuannya adalah kebahagiaan rohani. Surgawi, akhirat, ya. Surgawi dalam bahasa Nasrani, mungkin akhirat dalam bahasa Islam, moksa itu, mungkin bahasa apa moksa itu ya? Hindu atau Buddha. Ada nirmala, mental dan duniawi. Jadi kebahagiaan rohani, mental dan duniawi. Karena semua agama juga menyuruh kita untuk menjadikan kebahagiaan kita di dunia ini sebagai jalan kita meraih kebahagiaan akhirat atau surgawi. Inilah konsep hakikat manusia dan kecerdasan yang utuh. Manusia yang utuh hakikatnya adalah physically quotient yang kemarin beberapa waktu sebelumnya. Kemudian juga bisa berpikir, maka IQ-nya juga dipelihara, ditingkatkan. Emotionally quotient berarti keterampilan pengendalian, pengelolaan emosinya. Dan spiritual quotient atau keyakinan akan ketuhanannya memayungi seluruh perilakunya. Jadi di mata kuliah kita ini sebenarnya salah satu capaian pembelajarannya adalah mengajak teman-teman untuk menjadi memenuhi atau menuju kepada paradigma manusia dan kecerdasan yang utuh. Di poin nomor 6 yang kanan. Ya. Berharap ada secara tidak hanya sekedar nilai yang didapatkan, tapi ada sesuatu yang membuat kita berubah. Gitu. Saya juga tergerak menjadi lebih baik. Teman-teman juga mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat kelangsungan masa depannya yang jadi lebih baik. Ya. Jadi ada paradigma hakikat manusia tadi, itu akan menentukan acuan atau nilai tujuan hidup. Ya. Kemudian ada acuan teori moral dan etika. Kemudian ada lagi menghasilkan tindakan,
tindakan yang dilakukan terus-menerus akan mengakumulasi, mendapatkan tanda kutip kekuasaan, apakah di keluarga, di masyarakat, kekuasaan ekonomi, kekuasaan apapun gitu, karena itu hasil dari tindakan. Kemudian membangun karakter, realisasi nilai hidup akan terus menjadi loop ya, yang akan berputar. Oke, itu model pengembangan teori etika. Nah, tantangannya ke depan apa? Etika sebagai ilmu. Etika ini sudah dikenal, ini kalau mau sebagai ilmu berarti kan harus ada kumpulan-kumpulan pengetahuan tadi yang nyambung gitu, titik-titik. Jadi sebagai filsafat itu telah ada sejak sebelum Masehi. Sebagai ajaran moral itu semua agama menjadi sumber etika. Ajaran moral dari semua agama itu ada gitu ya. Namun sebagai ilmu, nah etika masih kalah mapan bila dibandingkan dengan ilmu lainnya, seperti ilmu fisika, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Walaupun sebagai mata kuliah sudah ada, sudah pasti dipakai di semua jenjang. Di S1 ada filsafat, sesuai konteksnya Anda berarti filsafat bisnis, karena AB. Ya. Kemudian di S2 juga ada filsafat, saya juga ngajar, filsafat ilmu bisnis. Jadi bukan filsafat bisnis, tapi filsafat ilmu bisnis, sedikit lebih dalam. Kemudian di S3 dulu juga ada filsafat ilmu lanjutan, advance. Itu lebih mendalam lagi. Nah, tetapi untuk menjadi sebuah ilmu, belum, karena mungkin kumpulan-kumpulan pengetahuannya belum mencukupi. Dan teori-teori yang terbangun dari faktor-faktor dalam pengetahuan itu juga belum mencukupi. Jadi maka berbeda dengan ekonomi, fisika, dan lain sebagainya. Etika berbisnis sebagai individu, hendaknya teman-temanku semua nanti dalam berperilaku sebagai pebisnis di kehidupan sehari-hari, ya berfokus kepada konsep manusia utuh, yang mana yang PQ, IQ, dan EQ dan SQ-nya itu bertumbuh. Jadi nggak hanya badannya membesar, makin sehat, sering nge-gym, gizinya tercukupi, nggak hanya itu, nggak hanya tambah pengetahuan IQ-nya, tambah hebat, tambah pinter, tambah titel, nggak hanya itu juga penting semua. Nggak hanya makin matang mengelola emosi, tetapi juga makin sadar bahwa saya hanyalah bagian kecil dari kosmos semesta yang sutradaranya adalah Tuhan. Jadi saya harus menyelaraskan hidup saya dengan kehendak Dia. Yang kedua, kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. Ingat, kemarin di dalam film itu ada kepentingan bisnisnya saya lupa namanya ya, tokoh kita. Ada kepentingan yang berhubungan dengan keluarga, ada kepentingan yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi balance, keseimbangan itu. Kemudian yang ketiga, keseimbangan tujuan lahiriah, duniawi, dengan tujuan ruhaniah. Tadi dasarnya teonom adalah bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah perjalanan menuju kehidupan yang abadi nanti. Nah, kehidupan kita atau perjalanan kita di dunia ini, Tuhan kasih guidance, kasih map. Kalau kamu klik yang di sini, kamu akan menuju kehidupan abadi yang bahagia, alias surga. Kalau kamu klik yang sini, kamu akan otomatis ngambil rute neraka, gitu kan, kira-kira kan. Maka jangan salah memilih guidance. Tujuan utamanya adalah ke sana, ke kehidupan yang abadi. Lalu di dunia, ya, itu cukupkanlah. Artinya, kalau Anda perjalanan mau ke Surabaya, ya mampirnya jangan terlalu banyak. Tiap lihat pantai mampir, lalu tergoda, nginep di Tegal 6 hari. Kapan nyampe Surabaya dengan sesuai harapan? Karena sebenarnya perjalanan kita menuju Surabaya itu adalah mengumpulkan bekal supaya di Surabaya nanti kita nikmat. Perjalanan kita di dunia ini ngumpulin bekal untuk nanti. Bekal kita masuk ke alam akhirat, alam surgawi. Gitu kan? Jadi jangan sibuk, terlalu sibuk menuhankan uang, kekayaan,
cinta, sampai orang rela, kemarin ada berita bunuh diri sepasang kekasih, itu dalam tinjauan agama pun adalah kesesatan dalam memilih ya jalan. Dalam agama apapun itu tidak boleh. Kemudian kekuasaan, ya kekuasaan ini juga bagian dari yang menyandera kita untuk menuju tujuan rohaniah yang lebih menjanjikan. Mungkin Anda pernah lihat berita-berita ini ya, beras, tapi ternyata dibuat dari plastik. Ketika dimasak lengket. Ada kerupuk terbuat berbahan plastik supaya lebih kriuk. Berapakah keuntungannya? Keuntungannya mungkin nambah dikit. Maksudnya nambah dikit itu bagi si pengusahanya ya dari masing-masing case ini. Keuntungannya ya mungkin banyak, tapi dia mencelakakan masyarakat dan yang pasti, yang pokok dia menantang Tuhannya. Ini saya lupa ini case-nya apa ya. Saya lupa ini. Ini case apa? Tapi ada banyak case. Ini susu bayi, ya bayi keracunan produk susu palsu yang mengandung melamin. Belum lama kita juga gagal ginjal akut pada anak, pada bayi. Itu memprihatinkan sekali. Demi mengambil keuntungan maksimal supaya kompetitif bersaing, lalu orang mengganti cairan yang seharusnya direkomendasikan BPOM itu dengan produk lain yang tidak direkomendasikan hanya karena harganya lebih murah. Melamin ini ternyata bisa meningkatkan kadar protein susu, tetapi begitu masuk sifat melamin tidak bisa larut dalam air sehingga menyebabkan gagal ginjal. Anda kebayang melamin itu kan buat finishing mebel ya, biar mengkilap, terus masuk ke perut bayi, nggak bisa dicerna ginjal, udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang masih berbisnis begitu. Ini telurnya ternyata telur ayam yang palsu. Pernah sempat heboh juga. Makanya kita harus hati-hati. Mereka membuat cangkang dengan campuran kalsium karbonat. Sementara isinya menggunakan natrium alginat, tawas nih di huruf besar dan gelatin. Telur palsu ini membuat lambung hancur jelas. Lambung dikasih tawas. Ya, ada natrium alginat. Cangkangnya sih dibuang ya, kalsium karbonat. Kalsium karbonat tuh kayak bahan membuat apa ya? Raket kali ya. Sejenis itu ya. Bahan buat gagang raket. Nih ya, jadi ini orang yang tidak beretika secara bisnis karena yang dia lakukan jelas merugikan banyak orang. Ya, mencelakakan. Mau ditinjau dari aspek apapun, berarti orang ini Tuhannya uang tujuannya. Dan dia masuk kategori orang yang berjalan di muka bumi dengan congkak. Para pelaku ini semua. Oke, masih ada lagi. Ini bihun. Tapi bihun ini sebenarnya asli, ya, tetapi dari tepung gandum kadaluarsa dan berjamur. Gitu. Jadi produk yang didaur ulang lah ya, didaur ulangnya itu tapi dari bahan yang sudah tidak layak. Gitu. Sama seperti beberapa pedagang roti yang ketika sudah mulai hati-hati ya kalau beli roti yang kering, yang kayak bagelen itu, kayak bagelen keringnya maksudnya. Jadi roti-roti yang kadang beredar tapi tidak laku, ditarik pulang, dibikin kering. Terus dijual satu pack lebih murah. Nah itu juga ada begitu. Hati-hati. Kadang bentuknya nggak beraturan karena yang berjamur dipotek doang. Yang lainnya dikeringkan. Ini apa? Ini adalah daging babi yang dikasih bahan kimia seperti parafin dan garam sehingga mirip daging sapi asli. Ini juga masih banyak dan itu menyakitkan, terutama bagi Muslim yang concern terhadap halal haram. Sebenarnya orang melakukan ini kan supaya harganya murah, supaya dia mendapat bahan murah dari daging babi lalu dijual dengan harga daging sapi tapi miring gitu kan, dapat margin. Tapi dia merugikan, ya, merugikan. Saya dulu di Bandung di dekat Jalan Merdeka, kalau urusan kantor ke sana suka makan bakso.
Oh, itu enak sekali. Bakso, mie ayam, itu rame banget itu orang kantoran gitu. Selang beberapa waktu lihat berita, digerebek karena ternyata menggunakan daging tikus. Perih gitu. Jadi kalau tahu begitu itu Masya Allah Anda didoain oleh ribuan orang doa yang nggak baik. Kacang walnut isinya semen. Ada aja. Ini apa nih? Nah ini daging tikus, rubah dan musang. Daging-daging ini sudah terinfeksi penyakit, mereka musang sehingga terlibat seperti daging kambing. Mie berformalin, tahu berformalin, dan sebagainya. Segala sesuatu yang pakai formalin supaya nampak segar dan menarik, warnanya kuat. Ijazah palsu juga ada, uang palsu juga ada. Cara-cara orang berbisnis yang tidak punya etika, tidak punya pedoman moral apapun. Ini kira-kira ngomongin apa? Nah, kalau ini mari kita berdebat ini. Masih bisa diperdebatkan. Kalau saya munculin gambar ini, menurut Anda apa? Jadi ini sedang membahas tentang operasi plastik secara etika bagaimana. Coba perhatikan, asalnya adalah seperti ini, kemudian operasi plastik menjadi begini. Begitu anak-anaknya lahir juga kembali seperti mamanya dulu sebelum operasi plastik, gitu ya. Karena itu genetika. Ya mungkin bapaknya juga operasi plastik, gitu. Tetapi ini masih menjadi perdebatan, boleh tidak? Nah, kalau menggunakan pedoman teonom, ajaran agama, jelas tidak boleh. Tidak boleh. Yang saya pahami begitu. Sama seperti ada cloning manusia, itu mungkin secara teknologi bisa, tapi secara etik enggak, karena dia sudah menyentuh wilayah Tuhan. Secara etika ya, akan mengaburkan perkembangbiakan manusia. Baik, saya rasa itu dan kita akhiri dengan satu quote, jika kamu berbuat baik, berarti Anda sedang berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika Anda berbuat nggak baik, maka ketidakbaikan itu juga akan kembali pada dirimu sendiri. Itu saja materi kita. Silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Wah, kamera saya bermasalah. Aman, Pak. Aman ya, tidak ada pertanyaan ya. Boleh kita open cam sebentar yuk, kita ambil dokumentasi. Oke. Materi bisa di-download ya di e-learning. Kemudian kita ketemu nanti minggu depan dengan materi terakhir ya. Sebentar lagi saya gather. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di minggu yang akan datang ya secara